Yo Minasa, selamat datang kembali di channel Raja Shinobi. Yang sudah subscribe admin doakan semoga masuk surga. Jika sudah, mari kita masuk ke ceritanya, let's go. Cerita berlanjut di Sunagakure, di mana keadaan semakin kacau. Desa pasir itu kembali terkepung oleh para Shinju yang dipimpin oleh Ryu, seorang makhluk yang mengerikan dengan kekuatan memanipulasi elemen pasir dan angin. Di pusat kota, pertempuran semakin memanas. Kazekage Gaara, yang masih terluka parah dari pertarungan sebelumnya, memimpin pertahanan terakhir bersama beberapa shinobi elit. Terlihat Kankuro, yang memimpin pasukan boneka melawan para Shinju, berusaha menahan laju pasukan Ryu. Namun, kekuatan Ryu terlalu besar. Dalam satu serangan, ia menciptakan badai pasir besar yang menyapu para shinobi, membuat mereka terpental dan kehilangan formasi. Gaara, dengan susah payah menggunakan teknik Ryusabakuryu untuk meredam badai tersebut. Namun, terlihat jelas bahwa pasukan Sunagakure mulai kewalahan. Di saat-saat genting ini, Gaara berkata kepada salah satu shinobi, "Jika bantuan dari Konoha tidak segera tiba, kita tidak akan mampu bertahan lama." Lalu adegan berpindah ke rombongan bala bantuan dari Konoha, tim yang dipimpin oleh Konohamaru, terdiri dari Sarada, Mitsuki, Rock Lee, Yamato, Sai, dan Shino. Lalu mereka bergerak cepat menuju Sunagakure. Di sepanjang perjalanan, Konohamaru memberikan pengarahan, lalu ia berkata, "Tim, ingat, ini bukan hanya misi penyelamatan, kita menghadapi musuh yang setara dengan ancaman Kaguya di masa lalu. Fokus pada melindungi warga dan mendukung Kazekage." Lalu Sarada, dengan mata Sharingan-nya menyala, dan menjawab, "Kami mengerti, Sensei, aku yakin tim ini cukup kuat untuk menghadapi mereka." Lalu Mitsuki menambahkan dengan senyuman dingin dan berkata, "Dan jangan lupa, aku punya trik kecilku sendiri untuk membantu mereka kembali." Setelah itu adegan kembali ke Sunagakure. Di tengah pertempuran, Ryu berjalan perlahan menuju Kazekage Gaara dengan aura gelap menyelimuti tubuhnya. Ia berkata, "Kazekage, menyerahlah, serahkan dirimu dan biarkan aku menjadikanmu bagian dari pohon dewa. Dengan itu, kekuatanku akan sempurna." Lalu Gaara, meski ia terluka tetapi dia masih menjawab dengan tegas, "Selama aku masih berdiri, Sunagakure tidak akan pernah tunduk pada monster sepertimu keparat." Kemudian terlihat Gaara memanipulasi pasirnya, menciptakan dinding besar untuk melindungi warga yang melarikan diri. Namun, kekuatannya semakin melemah. Lalu tepat saat Ryu meluncurkan serangan terakhir, tiba-tiba, angin besar berhembus, dan ledakan kunai asap menghentikan serangan itu. Ternyata rombongan Konoha tiba. Konohamaru melompat ke depan, melindungi Gaara dengan rasengan. Sementara Rock Lee menghancurkan beberapa pasukan Shinju dengan Hachimontonko Gate of Shock yang aktif. Sarada dan Mitsuki segera mengatur posisi, membantu para shinobi Sunagakure untuk membangun formasi baru. Setelah itu terlihat Ryu menyipitkan matanya, melihat kedatangan bantuan ini. Ia berkata dengan nada mengejek, "Jadi, para shinobi Konoha berpikir mereka bisa melawanku, kalian hanya akan menambah daftar korban." Sai dan Yamato segera berkoordinasi. Dengan teknik Mokuton, Yamato menciptakan benteng pohon untuk melindungi warga dan para shinobi yang terluka. Sai, dengan tinta terbangnya, menyerang dari udara memecah konsentrasi pasukan Shinju. Lalu pertempuran sengit dimulai. Konohamaru dan Ryu saling bertarung satu lawan satu. Rasengan milik Konohamaru berkali-kali beradu dengan serangan elemen pasir milik Ryu. Sementara itu, Sarada dan Mitsuki bekerja sama untuk menyingkirkan para Shinju yang mengepung warga. Terlihat juga Rock Lee, yang telah membuka gerbang ketiga. Ia bertarung dengan kekuatan penuh melawan salah satu pasukan elit Ryu. Dengan tendangan Hirudora, ia menghancurkan sebagian besar pasukan musuh, dengan penuh rasa semangat yang membara. Rock Lee mulai menikmati pertarungannya dengan antusias yang tinggi. Lalu Gaara, yang mulai pulih sedikit demi sedikit, bergabung kembali dalam pertempuran. Bersama Sarada, ia menciptakan kombinasi teknik pasir dan petir, menghancurkan gelombang besar pasukan Shinju. Kemudian terlihat Ryu yang mulai terdesak, dirinya mengeluarkan kekuatan penuhnya. Ia menciptakan sebuah badai besar mencampurkan pasir dan angin untuk membentuk tornado raksasa. Tornado ini mulai menghancurkan segala yang ada di sekitarnya, bahkan mematahkan pertahanan Yamato. Lalu Konohamaru berteriak kepada timnya, "Kita harus menghentikan tornado ini. Sarada, Mitsuki, kalian fokus menyerang inti energinya. Yang lain, lindungi warga desa." Sarada dengan Sharingan-nya menemukan titik lemah di tengah badai itu. Dengan cepat, ia menyerang dengan Chidori. Sementara Mitsuki menggunakan senjutsu untuk mendukung serangan tersebut. Kombinasi keduanya berhasil memecahkan inti energi badai, menghentikan tornado sebelum menghancurkan Sunagakure sepenuhnya. Namun, di tengah kehancuran itu, Ryu berdiri lagi dengan tubuh penuh luka. Ia tersenyum dan berkata,
Ini belum berakhir. Kalian tidak akan pernah bisa menghentikan kebangkitan pohon dewa. Apa kalian semua mengerti para manusia rendah? Saat pasukan Konohamaru membantu para warga di Sunagakure, mereka sangat miris melihat dan menemukan desa dalam keadaan kacau. Para shinobi Sunagakure berusaha keras mempertahankan wilayah mereka, tetapi kekuatan Ryu dan pasukannya semakin tidak tertandingi. Di tengah pertempuran, Ryu tampak tersenyum dingin, auranya semakin mencekam, tubuhnya mulai menyala dengan energi gelap seperti lava yang meleleh di bawah kulitnya. Di sela-sela pertarungan tersebut kemudian Ryu berkata, "Kalian pikir kalian bisa menghentikanku hanya dengan kekuatan kalian yang kecil itu? Jangan pernah bermimpi kalian semua. Sunagakure akan menjadi medan kematian buat kalian para makhluk yang tak berguna, sebaiknya kalian semua mati saja." Lalu tanpa diduga, tubuh Ryu berubah drastis, cakra gelap melilit tubuhnya, ini bentuk yang sama seperti yang dihadapi Kawaki dan Boruto sebelumnya. Dirinya membentuk semacam zirah hitam dengan simbol-simbol misterius di seluruh tubuhnya. Udara di sekitar Ryu berubah menjadi berat, membuat para shinobi Konoha kesulitan bernapas. Rock Lee mencoba menyerang dengan kecepatan penuh, tetapi Ryu menangkisnya dengan mudah membuatnya terpental jauh. Lalu Konohamaru berkata, "Mode baru," gumam Konohamaru yang berdiri di garis depan. "Kita butuh lebih banyak bantuan atau desa ini akan benar-benar hancur." Kemudian tepat ketika situasi semakin terdesak, tiba-tiba tiga sosok muncul dari asap di kejauhan. Kakashi Hatake dengan pakaian tempurnya yang sederhana berdiri di depan, matanya tajam menatap Ryu di sampingnya. Orochimaru berjalan dengan senyuman licik, membawa gulungan besar yang bercahaya. Karin berdiri di belakang mereka, cakra Uzumakinya tampak menyala seolah siap membantu kapan saja. Kemudian Rock Lee berteriak dan berkata, "Kakashi Sensei, Anda datang tepat waktu, kami sangat terbantu dengan kedatangan kalian." Kakashi terlihat mengangguk dan menjawab dengan nada tenang, "Kami tidak bisa membiarkan desa sekutu jatuh. Orochimaru, apa yang kau bawa kali ini?" Orochimaru menjilat bibirnya lalu berkata, "Hanya sedikit eksperimen lama yang mungkin cocok untuk melawan makhluk seperti ini." Ryu menatap kedatangan mereka dengan ketertarikan, "Ternyata bantuan lain datang ya? Baiklah, aku tidak peduli siapa kalian, jadi mari kita selesaikan ini, habislah kalian semua di sini." Terlihat kekuatan Ryu bertambah dan Ryu bisa menciptakan Bunshin yang kekuatannya setengah dari miliknya. Tanpa basa-basi, Kakashi langsung melancarkan serangan dengan Kamui Shuriken untuk memotong cakra gelap yang melindungi Ryu. Namun, serangan itu hanya membuat celah kecil yang segera pulih. Ryu tertawa kecil dan lalu dia berkata, "Cakra kalian terlalu lemah untuk melawan kekuatan yang telah diberikan padaku." Dan tanpa disadari Kakashi, ternyata dari belakang Kakashi diserang oleh Bunshin dari Ryu, dan Kakashi terhempas jauh karena dorongan gelombang pasir hitam milik Bunshin Ryu. Orochimaru mengaktifkan gulungan yang dibawanya, dari dalamnya muncul seekor ular raksasa dengan pola bercahaya yang menggigit Ryu tanpa ampun. "Ini hanya pengalihan," kata Orochimaru sambil memberi isyarat kepada Karin untuk mendukung Kakashi dan Konohamaru. Lalu pertarungan semakin dalam, mereka dipaksa untuk menghadapi kekuatan Ryu yang begitu besar, dan mereka juga harus menghadapi para Bunshin dari Ryu. Kakashi, Rock Lee, Sai, Yamato dan yang lainnya harus berusaha sekuat tenaga dengan kekuatan mereka untuk bisa menghabisi semua Bunshin milik Ryu. Di tengah pertempuran, Karin berhasil menggunakan sensor cakranya untuk membaca energi Ryu. Wajahnya berubah tegang, lalu dia berkata, "Kakashi Sensei, ada sesuatu yang aneh. Energi di tubuhnya, ini bukan hanya miliknya. Ada entitas lain yang mengendalikan sebagian besar kekuatannya." Mendengar itu, Kakashi berkata, "Apa maksudmu? Entitas lain?" Karin menjelaskan, "Ini seperti ada sesuatu yang memberi Ryu kekuatan. Mungkin bukan sumber dari semua kekuatan ini, ada seseorang atau sesuatu yang berada di balik semua ini." Adegan kemudian berpindah ke laboratorium rahasia Amado yang sedang memantau pertempuran melalui perangkat canggih. Terlihat Amado tersenyum tipis sambil berkata, "Seperti yang aku duga. Ryu sudah mulai menunjukkan potensi penuh dari kekuatan itu. Namun, mereka tidak tahu bahwa semua ini hanyalah langkah pertama dalam rencana besar." Sosok misterius di sebelah Amado berkata, "Jadi, kau benar-benar menggunakan Ryu sebagai uji coba eksperimenmu ya? Kau pikir dia bisa bertahan lebih lama?" Amado menjawab sambil menghela napas, "Itu bukan masalah. Jika dia kalah, itu hanya bagian dari eksperimen. Tapi jika dia menang itu akan mempercepat segalanya." Sosok itu tertawa kecil. "Kau memang licik Amado. Tapi jangan lupa, kau juga sama seperti kami Amado." Amado tetap tenang, lalu dia berkata, "Dan aku tidak peduli selama aku bisa mencapai tujuanku." Di Sunagakure, pertarungan semakin sengit. Orochimaru akhirnya menunjukkan senjata rahasianya, yakni teknik segel kuno yang dirancang untuk menetralkan cakra gelap seperti milik Ryu. Kakashi dan Konohamaru bekerja sama untuk menciptakan celah bagi Orochimaru. Namun, Ryu tampak tidak terpengaruh.
Ia melepaskan ledakan energi besar memaksa semua shinobi mundur. Lalu dia berkata, kalian benar-benar mengira bisa menghentikanku. Aku sudah melampaui batas seorang manusia, kalian dengar. Brengsek. Karin lalu berteriak, energi gelapnya semakin kuat. Kita harus memutuskan sumbernya atau kita tidak akan punya harapan. Orochimaru tersenyum licik lalu Orochimaru berkata, tenang saja, aku punya rencana, tapi kita harus mengulur waktu. Orochimaru berdiri di tengah hiruk-pikuk pertempuran, gulungan besar yang bercahaya terbuka di depannya. Tatapan liciknya berubah serius saat ia melantunkan mantra pemanggilan, lalu Orochimaru berkata, sudah lama aku mempersiapkan ini. Lalu terlihat Karin yang berada di belakangnya, bertanya dengan nada tegang, apa kau yakin ini akan berhasil tuan? Kau menggunakan teknik ini, apa tidak berbahaya? Terlihat Orochimaru hanya tersenyum tipis, lalu dia berkata, ketika situasi sudah seburuk ini kita harus membawa para legenda untuk menyelamatkan hari. Jangan khawatir, Karin, aku sudah menguasai teknik ini lebih baik dari siapapun. Kemudian terlihat Orochimaru menancapkan 5 tag kertas khusus ke tubuh-tubuh yang telah dipersiapkannya, cakra gelap mengalir dari gulungan menciptakan pusaran energi yang menyedot perhatian semua orang, termasuk Ryu. Ryu yang melihat hal tersebut lalu Ryu berkata, apa ini? Tanya Ryu sambil menatap pusaran itu, kau benar-benar berani bermain dengan kematian tapi itu tidak akan cukup untuk menghentikan kusialan. Terlihat Orochimaru tidak menggubris Ryu, dia hanya melanjutkan mantranya dengan penuh konsentrasi, lalu Orochimaru berkata, kalian yang tersegel di dunia lain, bangkitlah untuk dunia ini sekali lagi, Edo Tensei. Kemudian terlihat dari bawah tanah muncul 4 peti, perlahan peti itu terbuka dan muncul 4 sosok yang begitu ikonis, yakni, Tobirama Senju, Hashirama Senju, Minato Namikaze, dan sosok yang membuat semua orang terdiam dia adalah Daimik, ayah dari Mick Gay. Lalu terlihat semua shinobi yang berada di tempat itu merasa kaget dan heran, atas munculnya para Edo Tensei yang dibangkitkan Orochimaru, Kakashi, Sai, Yamato, Rock Lee, Shino, semua terlihat tak bisa berkata apa-apa, mereka hanya terdiam kagum melihat apa yang terjadi. Di sisi lain, Amado yang mengamati pertempuran ini, dirinya merasa terkejut dengan apa yang baru saja dia saksikan, saat Orochimaru mengedot Tensei para leluhur desa Konoha. Lalu dia berkata, sial, aku tidak berpikir ke arah itu, Orochimaru kau sungguh merepotkanku. Dia bisa merusak semua rencanaku, brengsek kau Orochimaru. Terlihat juga sosok misterius yang di sampingnya berkata, kau jangan khawatir Amado, semua makhluk yang muncul di Sunagakure, itu semua kan ciptaanmu, jadi, kau harus yakin dengan rencanamu sendiri. Nah, admin mau sedikit berteori, apakah mungkin semua Shinju itu adalah ciptaan dari Amado? Karena banyak yang berteori jika mereka adalah ulah dari rencana misterius Amado. Nah ini masih menjadi perdebatan, tapi admin mau memasukkan teori ini ke dalam cerita kita kali ini. Hashirama, yang pertama kali sadar. Mengerutkan dahi lalu dia berbicara, apa ini, Orochimaru, lagi-lagi kau memainkan teknik ini, dia tampak tenang tetapi waspada. Tobirama memandang sekeliling dan berkata dengan nada tegas, Orochimaru, aku memperingatkanmu tentang penyalahgunaan teknik ini, apa alasanmu memanggil kami? Terlihat Orochimaru tersenyum sinis, lalu dia berkata kepada mereka, para Hokage, maaf mengganggu kedamaian kalian, tetapi dunia saat ini dalam bahaya besar, ada ancaman yang jauh lebih besar dari yang pernah kalian bayangkan. Lalu Minato memotong, ancaman apa? Dan kenapa aku merasa tubuh ini tidak sepenuhnya milikku? Sebelum Orochimaru bisa menjawab, Daimik menatap tubuh barunya dengan ekspresi penuh semangat kemudian dia berkata, wah, ini apa? Aku kembali hidup, apa ini tantangan baru? Lalu dia melihat ke arah kerumunan melihat Karin dan Konohamaru dan berkata kepada mereka dengan berkata, hei, apakah Gay ada di sini? Lalu Karin menjawab dengan terkejut, Gay Sensei tidak di sini, tapi kami sangat membutuhkan bantuanmu. Ryu di depan kami bukan lawan biasa. Hashirama akhirnya berbicara dengan lebih serius. Jika ancaman ini sebesar itu kami akan membantu tapi Orochimaru. Kau tahu bahwa ada harga untuk membangkitkan kami, jangan salah gunakan kami. Tobirama menambahkan dan berkata, kita tidak punya waktu untuk debat panjang. Katakan, siapa musuh kita? Terlihat Ryu menatap para legenda yang bangkit dengan senyum sinis lalu dia berkata, jadi ini yang kalian bawa. Boneka-boneka tua untuk melawanku, kalian benar-benar putus asa dan payah. Namun, sebelum Ryu bisa menyerang, 3 sekutunya tiba-tiba muncul, Shinjujura, Matsuri, dan Bak. Ketiganya berdiri di belakang Ryu masing-masing menunjukkan kekuatan mereka. Shinjujura, seorang pemimpin klan yang pernah bertarung dengan Jinchuriki Himawari dan Kawaki serta Boruto, Jura memiliki teknik yang sama dengan Ishiki Otsutsuki. Lalu Jura berkata, Ryu, kau tidak perlu melawan mereka sendirian, kami di sini untuk menghancurkan mereka. Lalu Matsuri berkata, guru lama dan para legenda. Terlalu banyak nostalgia di sini, saatnya menghapus mereka. Kemudian Bak berkata,
Kita akan menunjukkan pada dunia bahwa era mereka sudah berakhir. Ryu tersenyum lalu dia berkata, bagus, aku tidak akan membuang waktu dengan mereka, kalian urus sisanya. Lalu Matsuri berkata kepada Ryu dengan nada sinis, jangan mengatur kami sialan, kau bukan pemimpin kami, jika kau kalah maka rencana kita bisa berantakan, kau dengar itu. Ryu lalu menjawab, persetan denganmu Matsuri, kau hanya wanita yang tak berguna. Hashirama melangkah maju, menghentakkan tanah dan memanggil hutan Jukaikan untuk menghalangi Ryu dan sekutunya. Lalu dia berkata, kalau begitu, biarkan kami yang tua-tua ini menunjukkan kepada kalian apa artinya menjadi legenda. Tanpa basa-basi lagi, terlihat Minato berteleportasi dengan kecepatan kilat, menyerang Matsuri dengan kunai khasnya dan berkata, aku tidak peduli siapa kau, aku hanya tahu aku harus melindungi desa ini dan mengakhiri kalian semua. Sementara itu, Tobirama memanggil teknik air raksasa. Mencoba menahan Shinju Jura, sambil berkata, kau terlihat tangguh, tapi aku akan membuktikan bahwa kau hanyalah seorang pemula. Daimik melompat ke depan dengan semangat tinggi lalu berteriak, kekuatan api muda takkan pernah padam, siapa yang mau bertarung dengan Migdai? Lalu dia langsung menyerang Bak dengan pukulan penuh semangat. Di tengah pertempuran, Hashirama akhirnya berhadapan langsung dengan Ryu lalu berbicara sesuatu kepada Ryu dengan berkata, kau sepertinya kuat, tapi aku tidak akan membiarkanmu mengancam dunia ini. Ryu tersenyum sinis dan menjawab, sepertinya kau legenda terbesar dari semuanya, tapi, biarkan aku menghapus warisanmu dari dunia ini keparat. Lalu terlihat keduanya melancarkan serangan besar-besaran Mokuton melawan energi gelap Ryu yang berbasis elemen pasir karena dia adalah Shinju yang menelan seorang shinobi dari Sunagakure. Dan banyak teori jika dia menyerap Shinki, anak angkat Kazekage Gaara, kemudian pertarungan itu mengguncang tanah di sekitarnya. Orochimaru berdiri di kejauhan, memantau pertempuran sambil tersenyum tipis, semuanya berjalan sesuai rencana. Tapi ini baru awal, Ryu, kau mungkin kuat. Tapi saya rasa kekuatan itu bukan hanya dari fisik dan elemen semata, tapi juga harus memiliki otak yang berguna. Karin yang berada di sebelah Orochimaru lalu dia berkata, Tuan, apa ini akan berhasil untuk menghentikan makhluk itu? Terlihat Orochimaru hanya tertawa kecil, tentu saja. Aku yakin kekuatan pendahulu tidak bisa dianggap remeh. Aku tahu seberapa kuat kekuatan mereka, dan teknik ini sudah lama aku kembangkan, dan aku simpan gulungan itu di laboratoriumku, dan aku sangka aku akan menggunakannya di sini, dan aku masih memiliki rencana cadangan setelah ini. Setelah momen tersebut, ternyata adegan harus berakhir di sini dulu. Cerita kali ini semakin panas, dengan banyaknya misteri di balik Ryu dan Pranamado sebagai dalang di balik layar, pertempuran ini masih jauh dari selesai, dan dengan munculnya Orochimaru dan Kakashi. Apa langkah mereka selanjutnya? Akankah para pendahulu ini bisa mengalahkan atau setidaknya bisa menghentikan invasi ini? Ingat video ini hanya teori yang beredar dan sengaja admin jadikan alur cerita yang bertujuan untuk menghibur para fans semata. Jadi, tunggu cerita epik lainnya di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya.